Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi atau berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami kita bersama-sama akan sekali lagi mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Kami sebentar lagi akan mendengar firman-Mu yang hidup itu. Berkati firman-Mu, hamba mohon supaya Roh Kudus-Mu memimpin hamba, supaya ketika hamba berbicara, semua itu kata-kata hamba dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan salah kami, supaya hari ini melalui firman-Mu ini kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan Amin. Amin. Dan sebelum kita masuk judul, saudaraku, seperti biasa saya ada note seperti ini. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 30a saja, yaitu siapa yang tidak bersama aku, katakan tidak. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, yaitu Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, who is not with me is against me. Me ini Tuhan Yesus, atau either you are with Jesus or against Jesus. Not selanjutnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Artinya tidak ada di tengah-tengah, yaitu 50% bersama Yesus dan 50% lagi melawan Yesus. Jadi apakah kita bersama Yesus 100% atau melawan Yesus 100%? Nah, ini menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Jadi dengan itu saya taruh judul seperti ini. Anak-anak Allah apa anak-anak iblis, children of God or Satan. Ya, jadi nanti kita akan pelajari anak-anak Allah apa anak iblis. Jadi saudaraku, sebagai poin pertama, note lagi sebelum poin pertama, setelah note, apa yang akan kita pelajari hari ini ialah sekali lagi, tidak ada hidup di dunia ini menjadi 50% anak-anak Allah dan 50% anak-anak iblis atau setan. Artinya apa kita 100% anak-anak Allah atau 100% anak-anak iblis atau setan. Nah, kita akan masuk poin nomor 1, saya taruh, yaitu anak-anak Allah dan Abraham palsu. Kita akan lihat anak-anak Allah dan anak-anak Abraham palsu. False children of God and Abraham. Coba kita baca Yohanes pasal 8. Saya akan bacakan cepat saja ayat 39 sampai 44. Jawab mereka, yaitu orang-orang Yahudi, kepada Yesus, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40 dengan cepat. Tetapi yang kamu kerjakan ialah kamu apa? Berusaha, katakan berusaha. Berusaha membunuh aku, yaitu Yesus. Aku, Yesus, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, yaitu Abraham tidak akan membunuh Yesus. Itu bukan pekerjaan Abraham. Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, Bapa kami adalah Allah. 42. Kata Yesus kepada mereka, yaitu anak-anak Abraham palsu ini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah, yaitu Bapa yang mengutus aku. 43, Tuhan Yesus jawab, apakah supaya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Perhatikan ayat 44, Tuhan Yesus yang berbicara ini. Iblislah
Iblislah atau apa? Setan yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu siapa? Iblis atau setan. Setan adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ayat 44 saya bagi dua, continue. Sebab di dalam iblis atau setan tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, iblis berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab iblis atau setan adalah apa? Pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi ini konversasi antara orang-orang Yahudi, anak-anak Abraham anggap palsu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah anak-anak iblis. Tuhan Yesus yang berbicara. Matius 27 ayat 11 23, jadi mereka panggil anak-anak iblis karena mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Kita baca ini. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yaitu Pontius Pilatus, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Ayat 12 kita baca. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua, mereka orang Yahudi, imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Yesus, Yesus tidak memberi jawaban apapun. By the way, imam-imam kepala ini mereka rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi mereka termasuk tadi kita baca anak-anak iblis. Ayat 13. Maka kata Pilatus kepada Yesus, tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi ini terhadap engkau? Ayat 14. Tetapi Yesus tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. 15. Dengan cepat telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. 16 kita baca seperti ini. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang apa? Terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Ini bukan Yesus Kristus, Yesus Barabas. Ayat 17 katakan, karena mereka orang Yahudi sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ayat 18, kita baca, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka, yaitu orang-orang Yahudi ini yang mencoba membunuh Yesus, yang Tuhan Yesus bilang anak-anak iblis, mereka telah menyerahkan Yesus karena apa? Dengki. Ini orang-orang imam-imam yang Tuhan Yesus katakan kamu, bapamu adalah iblis. Coba kita baca 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istri Pilatus mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, yaitu Yesus. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam, jadi keganggu dia. Ayat 20. Seperti ini, tetapi oleh hasutan, katakan hasutan imam-imam kepala tua, para pemimpin agama Yahudi, menurut Yesus siapa? Anak-anak iblis, karena mereka rencana untuk membunuh. Orang banyak, tidak terhitung banyak, jumlah banyaknya, yaitu anak-anak iblis tadi, menurut Yesus, bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati atau apa? Dibunuh. Ingat Tuhan Yesus katakan, kamu anak-anak iblis, kamu coba bunuh aku. 21, baca dengan cepat. Wali negeri atau Pilatus menjawab dan berkata kepada orang-orang Yahudi, siapa di antara kedua orang itu yang kau kehendaki ku bebas bagimu? Kata mereka, orang-orang Yahudi ini, Barabas, orang jahat tadi. 22, kita baca. Kata Pilatus kepada mereka, orang Yahudi, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, katakan berseru. Mereka semua berseru. Ini orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala yang Tuhan Yesus anggap mereka siapa? Anak-anak iblis. Mereka berseru, Yesus harus apa? Disalibkan. Disalibkan artinya dibunuh. Mereka sepakat berteriak, Yesus harus dibunuh, salibkan. Tuhan Yesus bilang, kamu rencana bunuh aku, bapamu itu iblis. 23, kita baca seperti ini. Katanya, tetapi kejahatan apakah telah dilakukannya?
namun mereka makin berteriak. Jadi Pilatus berbicara dengan rakyat. Mereka ini orang-orang Yahudi tadi, termasuk imam-imam, kepala-kepala pemimpin. Mereka berteriak tadi, berseru, sekarang berteriak. Iya, Yesus harus disalibkan. Artinya apa? Dibunuh. Saudara bayangkan, orang-orang banyaknya, orang-orang Yahudi, orang-orang agama Yahudi, kepala-kepala pemimpin semua berseru, salibkan, bunuh dia. Tuhan Yesus, kamu membunuh saya, kamu anak-anak siapa? Setan. Setan, iblis. Notice saudara seperti ini. Orang-orang Yahudi ini adalah anak-anak Allah palsu. Dan anak-anak Abraham palsu. Mereka mengaku mereka anak Abraham. Dan menurut Yesus, bukan menurut saya pribadi ya. Menurut Yesus, orang-orang Yahudi ini adalah anak-anak siapa? Iblis atau setan. Karena mereka berusaha untuk apa? Membunuh Yesus. Amin. Poin nomor 2, saudara dengan cepat. Yaitu hamba-hamba Yesus palsu. Jesus is false servants. Coba kita lihat Matius. Saudara sudah pernah dengar ayat ini, pasal 7, ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus berbicara, saudara perhatikan ayat 22. Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus. Pada hari terakhir, yaitu di zaman kita sekarang ini, Tuhan Yesus bicaranya 2000 tahun lebih yang lalu. Sekarang pada hari terakhir kita ini, banyak, artinya tidak terhitung jumlahnya, orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nama apa? Nama Yesus. Dan apa? Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan apa? Banyak mujizat demi namamu juga. Wah, kita ini pikir ini mereka ini hebat ya. Usir setan, mereka terus mengadakan nubuat dan mujizat banyak sekali. Tapi jawab Yesus 23, Tuhan Yesus katakan, pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang. Berterus terang artinya tidak berdosa kepada mereka. Mereka ini orang-orang yang mengusir setan, bernubuat dan sebagainya. Dan berkata, aku tidak pernah apa? Mengenal kamu. Bahasa yang keras. Enyahlah daripadaku kamu apa? Sekalian pembuat kejahatan. Saudara bayangkan, mereka ini bagi Tuhan Yesus karena mereka pembuat kejahatan. Berarti mereka bukan anak-anak Allah. Mereka bukan utusan Tuhan Allah Bapa. Mereka adalah utusan iblis karena mereka pembuat kejahatan menurut siapa? Menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya. Jelas? Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu sekalian, orang banyak ini. Orang banyak ini, khususnya kita di akhir zaman ini, yang melayani, usir setan, bikin nubuat dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang, kamu pembuat kejahatan. Karena mereka tidak melakukan sesuai dengan Bapakku. Bapakku juga mau supaya kamu melakukan tugasnya, yaitu pertama, memberitakan Injil. 20 notnya saya taruh seperti ini. Setan adalah sumber dari segala kejahatan di muka bumi ini. Dan mereka-mereka ini adalah apa menurut Yesus? Pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang merasa dirinya para hamba-hamba Yesus ini, sebenarnya mereka adalah bukan hamba-hamba Yesus, tetapi anak-anak iblis, setan. Betul? Menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya, saudaraku. Kita akan baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Next. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak siapa? Iblis. Setiap orang, artinya siapa saja, saudara saya, setiap orang yang tidak, katakan tidak. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Kalau tidak berbuat kebenaran, artinya berbuat apa? Kejahatan. Tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa, itu siapa saja, bisa saudara saya, yang tidak mengasihi. Kalau tidak mengasihi artinya apa? Berbuat jahat atau kejahatan. Tidak mengasihi saudaranya, berbuat jahat kepada saudaranya.
yaitu ini anak-anak iblis dan anak setan. Jadi yang berbuat jahat dianggap anak-anak iblis. Jelas sekali tidak? Kalau saudara buat kebenaran dan saya berbuat kebenaran, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita berbuat kejahatan, kita tidak berasal dari Allah, tetapi berasal dari siapa? Iblis. Karena kejahatan iblis adalah iblis yang pembuat kejahatan. Coba nanti saya taruh seperti ini. Yesus pernah berkata, "Akulah kebenaran." Jadi setiap orang yang tidak melakukan kebenaran adalah dia yang belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran, Anda dan saya menerima Yesus, berarti kita menerima kebenaran, bukan kejahatan. Menurut Yesus, kalau kita melakukan kejahatan, Bapa kita ialah siapa? Iblis. Jelas tidak? Firman Tuhan. Poin 3. Cinta uang. Ini juga perlu dibicarakan. Love of money. Kita baca 1 Timotius pasal 6, 10. Karena akar, baca keras, akar apa? Segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu atau berhawa nafsu, uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman kepada siapa? Kepada Yesus. Dan apa? Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Kita baca notnya seperti ini. Saya taruh, iblis atau setan adalah penyebab atau apa? Akar. Iblis adalah apa? Akar dari segala kejahatan di dalam dunia ini. Jadi orang-orang yang sangat mencintai atau memburu uang adalah anak-anak iblis atau setan, bukan anak-anak Allah. Sekali lagi saya katakan, iblis adalah penyebab dan akar dari segala kejahatan, bukan Tuhan Yesus. Jadi mencintai uang adalah anak-anak iblis. Amin. Coba ketinggi saya taruh nanti seperti ini. Contohnya mencintai uang, suka main judi, orang-orang yang suka main lotre, apalagi orang-orang yang suka korupsi. Mereka bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak siapa? Iblis. Karena memburu uang, mencintai uang adalah akar segala kejahatan, dan kejahatan adalah akarnya siapa? Iblis. Mereka korupsi karena firman Tuhan berkata bahwa cinta uang adalah akar atau sumber segala kejahatan. Saudara, dengar sendiri, ini adalah firman Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Mau debat dengan firman Tuhan. Saya tidak suka berdebat. Poin 4 dengan cepat. Poin terakhir. Ini poin terakhir. Siapakah anak-anak Allah? Tadi kan kita belajar anak-anak siapa? Iblis. Anak-anak iblis. Sekarang siapakah anak-anak? Who are children of God? Coba kita baca Yohanes 1. Ayat 9 sampai 13. Terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, kita baca cepat. Ia, itu Yesus, telah ada di dalam dunia, dan dunia apa? Dijadikan olehnya, oleh Yesus. Tetapi dunia atau manusia apa? Tidak mengenalnya. Baca ayat 11 yang keras. Saya baca. Ia, atau Yesus, datang kepada siapa? Milik kepunyaannya. Karena apa? Dia yang menjadikan. Betul? Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Baca yang keras. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ditolak Tuhan Yesus. Ayat 12. Tetapi semua orang, termasuk Anda dan saya, termasuk orang Buddha, termasuk orang Hindu, termasuk orang Islam, termasuk orang Konghucu, dan lain-lain, beragama atau tidak beragama, termasuk semua orang yang apa? Menerimanya, itu menerima Yesus, diberinya apa? Kuasa atau otoritas supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, atau nama siapa? Yesus. Jadi saudaraku, di sini dikatakan siapa saja yang menerima Yesus, yang menerima secara pribadi ke dalam hatinya, dia menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan, bukan kata saya. Dan saya baca ayat 13-nya, kita baca.
orang-orang yang diperanakan atau dilahirkan bukan, katakan bukan, dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan apa? Seorang laki-laki atau bisa juga perempuan ya begitu, melainkan dilahirkan dari Allah. Mengerti? Orang-orang yang dilahirkan dari Allah, bukan dari keinginan laki-laki, bukan darah dan daging, dari Allah. Baca nota, supaya jelas, saya katakan itu. Artinya seorang menjadi seorang anak Allah, ya, menjadi seorang anak Allah bukan karena ia dilahirkan dari ayah dan ibunya. Karena apa? Ayah dan ibunya bukan siapa? Allah. Tetapi mereka hanyalah manusia biasa saja, yaitu darah dan daging. Sekali lagi saudaraku, kita belajar tadi, menjadi anak-anak Allah dikatakan oleh firman Tuhan yang bukan lahir dari darah dan daging atau keinginan laki atau ibu kita. Jadi jangan bilang saya jadi anak Allah karena saya dari lahir. Dari lahir saya sudah jadi anak Allah. Bukan, saudaraku. Ayah dan ibu kita bukan Allah. Jadi kita tidak mungkin lahir dari ayah ibu menjadi anak Allah. Saudara, saya harus apa? Menerima Yesus secara pribadi. Khususnya kita yang sudah dewasa. Mungkin Anda bertanya, Pak Arithia, bagaimana dengan anak-anak? Itu khotbahnya lain, Babi Nefsam. Oke, tapi ini saudara dan saya yang sudah dewasa ini. Kita harus menerima Tuhan Yesus. Jangan bilang, saya sudah lahir dari papa mama. Papa saya pendeta, papa saya pendeta, ibu saya pelayan Tuhan. Tidak bisa. Karena ibu kita dan papa kita bukan Allah. Mengerti? Jelas, tepuk tangan buat firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23, ini tentang lahir ya. Karena kamu telah, katakan telah dilahirkan kembali. Artinya saudara, lahir kembali secara rohani. Bukan secara badan, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, artinya benih yang fana artinya bukan yang fana yang tidak kekal, tetapi dari benih yang tidak fana atau kekal oleh firman Allah yang hidup dan kekal, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus adalah benih dalam hidup kita, termasuk Yesus, benih yang kekal, yang tidak fana, benih yang selamanya yang bertumbuh dalam hati kita sehingga kita menjadi lahir baru menjadi anak Allah. Amin. Jadi kita harus dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih-benih apa saja saudara boleh sebut, benih ini. Bukan, hanya satu benih yang tidak. Firman Allah. Firman Allah siapa? Yang hidup, yaitu siapa? Yesus. Firman Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya hampir selesai note-nya. Saya tahu seperti ini. Menurut ayat di atas tadi, untuk kita menjadi anak-anak Allah, maka kita harus apa? Harus dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu siapa? Benih Allah, bukan benih iblis, anak setan. Hanya satu, saudara saya menjadi anak Allah, yaitu saudara saya harus lahir kembali menerima Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak, kita adalah punya benih setan. Kita bukan anak Allah, tapi kita anak-anak setan. Ingat, Tuhan Yesus katakan 100% kita harus ikut Yesus atau 100% kita adalah pengikut iblis. Tidak ada di tengah-tengah. Apa saudara mengikut saya atau melawan saya? Tuhan Yesus berbicara. Oke, coba ringkasannya saya taruh sini seperti ini. Judul tadi kita belajar anak-anak Allah, apa anak-anak iblis. Kita sudah pelajari hamba-hamba Yesus palsu. Mereka mengusir setan, bernubuat dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu adalah pembuat apa? Kejahatan. Aku nggak kenal kamu. Tuhan Yesus yang ngomong, saudara. Yang membuat kejahatan berasal dari iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala kejahatan. Yang ketiga kita belajar tadi, cinta uang. Kalau saudara cemburu, cinta uang sungguh-sungguh, itu adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau kita cinta uang, kita cinta kejahatan. Betul? Kalau saudara cinta uang, saya cinta uang, kita adalah cinta kepada segala akar kejahatan. Siapa akar kejahatan? Yaitu iblis. Simple. Jadi yang kita belajar di poin nomor 4, siapakah anak-anak Allah?
Yaitu saudara saya menjadi anak-anak Allah cuma satu caranya. Kita harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi atau percaya kepada namanya, kita terima. Itu menjadi anak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Kita baca kepada aplikasi, saya taruh ada aplikasi 3 kalau tidak salah. Apa pendapat kita setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini? Apakah kita benar-benar anak-anak Allah? Apa anak-anak iblis? Kita jawab sendiri. Saudara jawab sendiri setelah belajar. Yang kedua, menurut Alkitab, bukan menurut saya, saudara sekali. Menurut Alkitab, saya mengajarkan isi Alkitab, bukan pendapat saya. Menurut Alkitab, bukan menurut saya, yaitu jikalau kita ingin menjadi anak-anak Allah, maka kita harus apa? Menerima Yesus secara pribadi sambil mengakui segala dosa-dosa, kejahatan kita dan bertobat. Terus saya taruh continue aplikasinya. Bertobat dari apa? Dari kejahatan. Kejahatan terhadap siapa? Tuhan Yesus. Ingat, orang-orang Yahudi tadi, mereka mau membunuh. Tuhan Yesus juga bilang, ya, kamu anak-anak siapa? Iblis, anak setan. Karena apa? Kamu berusaha untuk apa? Membunuh aku. Ingat tadi? Jadi kejahatan terhadap Yesus menjadi hamba palsu, Yesus palsu. Cinta atau memburu uang dan lain sebagainya. Itu adalah kejahatan. Menandakan bahwa saudara dan saya kalau melakukan itu, kita bukan anak Allah, kita adalah anak iblis. Firman Tuhan. Aplikasi selanjutnya nomor 3 kalau tidak salah. Ya. Ingat, Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak bersama aku, dia apa? Melawan aku. Tidak bisa di tengah-tengah atau separuh-separuh. Either you are with Jesus or you are against Jesus. Melawan aku. Siapa yang suka melawan Yesus? Siapa musuh Yesus? Iblis. Apa saudara ikut Yesus, terima Tuhan Yesus? Apa saudara mengikut iblis, lawan Tuhan Yesus? Saudara mungkin marah, tidak percaya saya. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya, saudara. Amin. Amin. Tuhan Yesus bicara. Memang agak keras, tapi kebenaran. Iya tidak. Firman Tuhan Yesus katakan, kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan apa? Memerdekakan kamu. Kita dimerdekakan dari cengkeraman iblis. Saya bisa tanya, Anda mau ikut iblis apa ikut Yesus? Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada separuh-separuh. Oke? Either or. Tidak ada di tengah-tengah. Ya, jadi kata-kata terakhir ya, taruh seperti ini. Wah, I like that picture. Anak-anak dengan Tuhan Yesus ya. Mana yang kita pilih? Anda dan saya, mana yang saudara dan saya pilih? Menjadi anak-anak Allah? Apa? Anak-anak iblis. Amin. Bahasa Inggris kata, the choice is ours. The choice is yours and mine. Apa pilihan adalah pilihan Anda sendiri, pilihan saya. Saya telah mendengar firman Tuhan ini. Amin. Amin. Jadi saudaraku, mungkin saudara mulai, Pak Rito, bagaimana? Ini benar, memang saya dengar firman Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, bukan saya. Sumber kejahatan setan, kalau saya bikin kejahatan, saya masih cinta uang, saya masih main judi, saya masih korupsi, saya masih segala kejahatan, berarti saya anak iblis dong. Iya, menurut Tuhan Yesus. Setiap kejahatan kita lakukan, kita adalah anak iblis, karena iblis adalah bapa dari segala kejahatan. Saudara menipu, korupsi, mencuri, dan sebagainya. Mungkin saudara pikir, Pak, tolong doakan saya akan berdoa. Mungkin saudara masih laku, saudara belum jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah tadi kita belajar harus terima Tuhan Yesus. Saya akan bantu Anda. Anda akan berdoa bersama-sama, ulangi doa saya. Oke, supaya Anda menjadi anak-anak Allah. Kita berdoa, mari. Ulangi doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku dari segala dosa-dosa, kejahatan-kejahatanku. Pada saat ini, aku membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahlah hidupku menjadi orang benar, bukan jadi anak-anak iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku telah berdoa. Amin. Saya tahu saudara jujur, saudara berdoa itu, hari ini juga Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda dan Anda jadi
anak-anak Allah lahir kembali. Kita akan menerima berkat. Kita mari sama angkat tangan kita berdoa. Kiranya kasih Bapa, seluruh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, bahkan kuasa melalui Roh Kudus, dan kiranya seluruh damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Semua katakan amin. Dengan itu saudaraku, terima kasih. Kita akan bertemu kembali di saat yang datang belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saya akan mengatakan terima kasih. God bless you. Goodbye. Terima kasih. Bye-bye.